Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, saatnya tiba. Kami akan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami mengkonsentrasikan, memfokuskan akan pendengaran kami terhadap firman Tuhan. Kau sucikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Kau buka segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kau pimpin sehingga kami semua yang mendengar diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kembali hari ini adalah khotbah terakhir tentang Yusuf ya. Karena bulan selanjutnya kita akan berganti tema setiap bulan. Saudara-saudara, setiap orang ingin berhasil. Mana ada saudara yang ingin tidak berhasil? Misalnya, ada tidak orang yang berkata, semoga operasi jantung saya gagal? Gak ada saudara. Semoga saya tidak lulus dalam ujian ini. Juga gak ada saudara. Mana ada orang seperti itu? Etama, kalau bahasa Sunda, etama sarua wejeng nugelo. Betul enggak saudara? Semua pengen berhasil. Sekali lagi semua orang mengharapkan keberhasilan. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kegagalan. Kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, marilah kita mencontoh kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf yang disertai Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 2a dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil artinya apa saudara? Tidak pernah tidak. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mengapa Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi keberhasilannya itu bukan karena Yusuf pandai. Bukan karena Yusuf pekerja yang rajin. Bukan saudara. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan. Kalau begitu, mengapa Yusuf disertai Tuhan? Menurut saya itulah kedaulatan Tuhan. Artinya keputusan atau ketetapannya mutlak. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan. Saudara ingat orang yang lumpuh di kolam Bethesda sudah 38 tahun ia lumpuh. Apakah ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya? Ternyata tidak. Saudara. Kalau kita baca, dia tidak percaya kepada Yesus. Baru ketemu juga saat itu dengan Yesus. Waktu Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Si lumpuh dari kata-kata ini tidak percaya kepada Yesus. Ia hanya percaya kepada goncangan air di dalam kolam yang dapat menyembuhkannya. Tapi Yesus berbelas kasihan kepadanya. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Bukankah itu kedaulatan Tuhan? Meskipun si lumpuh tidak percaya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, si lumpuh disembuhkan. Dari sekian banyak orang yang sakit di kolam Bethesda, hanya si lumpuh. Sekali lagi hanya si lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus. Yang lain tidak. Setelah Yesus menyembuhkan si lumpuh, Yesus meninggalkan kolam Bethesda. Bukankah Rasul Paulus berkata dalam Roma 9, aku, maksudnya Tuhan, akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itulah yang disebut kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil, saudara? Yang satu disembuhkan, yang lain tidak. Rasul Paulus berkata, mustahil Tuhan tidak adil.
Meskipun Tuhan berdaulat, saudara, bukan berarti dia bebas berbuat seenaknya. Karena Tuhan tidak bisa melanggar naturnya. Tuhan tidak bisa melanggar sifatnya sendiri. Tuhan itu maha kudus, jadi tidak mungkin Tuhan tidak kudus dalam segala tindakannya. Tuhan itu maha adil, jadi tidak mungkin Tuhan tidak adil dalam segala tindakannya. Karena naturnya memang Tuhan ada adil. Dan Tuhan tidak menyukai orang malas. Naturnya Tuhan tidak menyukai orang malas. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jangan makan. Artinya orang yang tidak mau kerja, jangan beri dia makan. Orang yang tidak mau kerja, jangan berbelas kasihan untuk memberi makan. Tuhan tidak akan mau memakai atau menyertai orang yang malas. Tuhan tidak akan mau memakai atau menyertai pelayan Tuhan yang malas. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, langsung Allah menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk berleha-leha? Enggak. Untuk bekerja. Yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Orang rajin, saudara, diawasi atau tidak diawasi, tetap kerja. Karena naturnya memang rajin, saudara. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Hei pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Beri pekerjaan kepada orang malas, maka ia selalu berusaha untuk menghindar. Selalu berusaha untuk cari alasan untuk tidak mengerjakannya. Dan orang yang suka nunda-nunda, saudara. Orang yang suka nunda-nunda pekerjaan, ia adalah saudara kembar dari orang yang malas. Orang yang suka tarso. Saudara tahu tarso? Ntar besok. Dikerjainnya enggak, saudara. Ntar besok. Mari kita renungkan karakter atau sifat Yusuf. Yang pertama Romawi. Yusuf adalah pekerja yang rajin. Sejak kapan dia rajin, saudara? Yang pertama, sejak muda Yusuf rajin bekerja. Udah rajin sejak remaja juga, saudara. Dalam Keluaran 37 ayat 2b dikatakan, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, masih remaja, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi sejak muda, sejak remaja, Yusuf sudah biasa bekerja dengan rajin. Pada waktu dia di rumah Potifar, Yusuf tetap rajin. Bukan waktu kecilnya rajin tapi udah gedenya males. Kejadian 39 ayat 2, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya apa? Yusuf pekerja yang rajin. Berapa lama Yusuf bekerja di rumah Potifar? Kira-kira 10 tahun. Selama itu Yusuf selalu rajin bekerja. Setelah Yusuf masuk penjara, bagaimana hidupnya? Tetap rajin. Tetap rajin. Yusuf di penjara juga tetap rajin. Ketika semua tahu dari Alkitab bahwa isi Potifar memfitnah Yusuf, akibatnya Potifar memenjarakan Yusuf. Bagaimana keadaan Yusuf kalau sudah di penjara? Kuku lutut, saudara? Enggak. Ia kembali bekerja dengan rajin. Membantu pekerjaan kepala penjara. Dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 23, saudara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mungkin kepala penjara itu sadar. Apapun yang dikerjakannya tidak akan seberes kalau Yusuf yang mengerjakannya. Itulah sebabnya kepala penjara tidak mencampuri lagi apa yang dikerjakan Yusuf.
tidak mencari lagi. Karena dia adalah orang rajin. Suatu saat, saudara, saya baca buku tipis yang ditulis oleh L.H. Hill. Dia orang Inggris. Yang menceritakan tentang seorang dosen, seorang guru yang pandai, tapi sangat malas. Saking pandainya, dia bisa menutupi segala kemalasannya. Kita tahu, saudara. Tugas guru, tugas dosen adalah mengajar. Bukan cari alasan untuk tidak mengajar. Tugasnya adalah mengajar. Pada waktu kuliah perdana, kuliah pertama, si dosen bertanya kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu pelajaran apa yang akan diajarkan hari ini? Murid-murid menjawab, tidak tahu Pak. Oh, diajar juga belum ya. Tidak tahu Pak. Tahu-tahu apa? Dosennya jadi marah. Sebagai mahasiswa saudara harus tahu apa yang akan diajarkan hari ini. Saudara bukan siswa lagi, tapi sudah menjadi mahasiswa. Saudara bukan anak-anak lagi. Makanya baca silabus katanya. Kalau saudara tidak tahu silabusnya, bagaimana saudara siap untuk belajar? Kuliah itu bukan datang dengan otak kosong. Harus siap pada waktu mendengar kuliah. Saudara harus tahu apa yang akan diajarkan hari ini. Sehingga saudara siap. Sehingga saudara fokus. Kalau saudara tidak tahu, saudara tidak siap, langsung dia berkata, lebih baik saya pulang saja. Nggak jadi ngajar, saudara. Pulang dia. Besoknya si dosen datang lagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Apakah saudara tahu apa yang akan dipelajari hari ini? Murid-murid udah pintar, saudara. Dia ingat peristiwa kemarin. Ya. Dia ingat peristiwa kemarin. Mereka serentak berkata, tahu Pak, tahu. Katakan nggak tahu kan dia pulang, saudara. Mereka serentak berkata, tahu Pak. Jadi saudara tahu apa yang akan dipelajari hari ini? Kalau saudara sudah tahu, sudah memahami apa yang akan dipelajari, buat apa saya mengajar hari ini? Lebih baik saya pulang saja. Pulang lagi, saudara. Pulang lagi itu si dosen itu. Besoknya si dosen datang lagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Saudara tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Murid-murid sekarang bukan pintar, mulai bingung. Murid-murid mulai bingung. Bagaimana menjawabnya ya? Kuliah pertama dijawab tidak tahu. Si dosen marah, pulang, enggak ngajar. Kuliah kedua dijawab tahu, si dosen juga pulang. Akhirnya murid-murid mengambil keputusan. Murid-murid di sebelah kiri sepakat dan menjawab, tidak tahu Pak. Tetapi yang sebelah kanan, bagian yang kanan menjawab, tahu Pak. Si dosen diam, saudara. Gak lama berkata, bagus. Kalau begitu, sebaiknya yang tahu mengajarkan yang tidak tahu. Selamat siang, sebaiknya saya pulang saja. Lihat, saudara. Kalau orang sudah malas, selalu dapat alasan untuk tidak mengajar. Makin dia pintar juga untuk cari alasan. Perhatikan. Ya sebenarnya dosen itu ada dosen yang pandai, tapi malasnya bukan main. Dan ia selalu menemukan alasan untuk tidak mengajar. Tidak mengajar. Yang keempat, ya, Yusuf menjadi penguasa Mesir. Apakah Yusuf setelah menjadi penguasa Mesir malas? Tidak, saudara. Setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan mengusulkan kepada raja apa yang harus dilakukan pada masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan usul itu dipandang baik oleh Firaun dan para pegawainya, para menterinya. Maka Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa Mesir untuk melakukan apa yang telah diusulkan oleh Yusuf. Usulan yang bagus kepada Firaun. Akhirnya mau pilih yang lain apa sih? Udah aja Yusuf katanya. Dalam Kejadian 41 ayat 42-43. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang-orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun
menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah pelantikan, saudara, Yusuf tidak berleha. Langsung Yusuf bekerja dengan giat. Membangun banyak lumbung-lumbung gandum di kota-kota selama 7 tahun pertama. Yaitu tahun kelimpahan. Yusuf bekerja dengan sangat rajin karena Yusuf tahu setelah 7 tahun kemudian akan timbul kelaparan yang hebat. Dalam Kejadian 41 ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Saking banyaknya, seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang udah gak kehitung lagi, saudara. Bangun terus. Saya teringat akan kata-kata Watchmeni. Kalau saudara tahu Watchmeni, seorang pengabar Injil, beliau berkata, Tuhan tidak akan pernah memakai pelayan yang malas. Gak akan, katanya. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan dan malas, Tuhan tidak akan pakai saudara. Yang kedua, 2 Romawi, Yusuf selalu dapat dipercaya. Ya, Romawi. Yusuf adalah orang yang berintegritas, artinya dapat dipercaya. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Apa yang dijanjikan selalu dipenuhi. Perkataan dan perbuatannya sama, saudara, sama. Coba kita lihat waktu Yusuf di rumah Potifar. Satu biasa. Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Mengapa Potifar memberikan seluruh rumahnya dan segala miliknya di bawah kekuasaan Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Apa yang diperintahkan Potifar segera dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saudara, Yusuf di dalam penjara juga bisa dipercaya. Kejadian 39 ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuf menjadi orang kesayangan kepala penjara. Yusuf dipercaya untuk mengurus tahanan-tahanan penjara. Kepala penjara tidak usah kerja lagi. Semua pekerjaan sudah dibereskan oleh Yusuf. Semua dikerjakan oleh Yusuf. Saya hanya mikir kalau Yusuf mau kabur dari penjara, gampangnya bukan main. Itu hanya renungan saya. Yang ketiga, Yusuf sebagai penguasa Mesir. Apakah dia masih tetap dapat percaya? Setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan mengusulkan agar Firaun memilih orang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Dan usul Yusuf disetujui Firaun dengan mengangkat Yusuf sebagai penguasa Mesir. Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dan Kejadian 41 ayat 40, saudara, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Firaun udah tidak kerja apa-apa. Dan Yusuf mengatur seluruh pemerintahan kerajaan Mesir dengan baik. Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan dia benar, saudara. Dia kumpulan gandum seperti pasir di laut. Dalam Amsal 22 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang ketiga sifat Yusuf. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 9 ayat 39b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini terhadap suamimu? Potifar, dan berbuat dosa terhadap Allah. Karena Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 9 ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bayangkan saudara, 10 tahun tinggal di Potifar. Setiap hari dibujuk.
Tapi Yusuf tetap tegar. Yusuf selalu menolak. Yusuf selalu menghindar dari godaan, dari bujukan istri Potifar. Bayangkan Yusuf bekerja di rumah Potifar selama 10 tahun. Dan setiap hari, dari hari ke hari dibujuk terus. Oleh Israel. Tapi Yusuf selalu menolak. Sekali lagi bukan setahun atau 2 tahun saudara. Tapi 10 tahun ia tetap menolak. Benar-benar Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 6b dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sempurna saudara. Ya. Apa arti manis sikapnya? Manis budi saudara. Ramah, baik Yusuf itu. Dan elok parasnya artinya tampan, ganteng, cakep saudara. Pantas isi Potifar tergila-gila kepada Yusuf. Memang saudara, ada yang manis sikapnya tapi wajahnya memprihatinkan. Yusuf tidak begitu saudara. Tidak begitu saudara. Ada yang elok parasnya tapi sikapnya ajubilah kayak setan saudara. Ya, tapi Yusuf adalah manis sikapnya dan elok parasnya. Saya teringat saudara. Saya teringat kisah seorang hamba Tuhan yang pergi keluar kota naik bis. Perjalanan cukup jauh saudara. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang cantik dan seksi. Karena perjalanan jauh, cukup jauh, maka para penumpang banyak yang tidur. Si wanita cantik itu juga tertidur. Saudara. Tanpa sadar tubuhnya bersandar pada tubuh si hamba Tuhan. Si hamba Tuhan langsung berdoa saudara, dalam hatinya. Tuhan, jauhkan pencobaan ini daripadaku. Jauhkan, kuatkan imanku. Karena jalan berkelok-kelok saudara. Kembali si wanita jatuh pada pundak si hamba Tuhan sekarang. Oh kelok-kelok jadi jatuh dia. Si hamba Tuhan cepat-cepat berdoa lagi saudara. Tuhan lepaskan aku dari yang jahat. Dari segala pikiran yang jahat. Tiba-tiba saudara, ada belokan tajam. Sehingga si wanita bukan jatuh di punggung atau di bahunya. Tapi jatuh ke pangkuan si hamba Tuhan. Si hamba Tuhan langsung berdoa lagi saudara. Sambil menghela napas. Berdoa, kalau ini kehendakmu terjadilah. Ya, sekarang beda lagi saudara. Ya, 3 kali udah KO saudara. Bayangkan Yusuf. Bayangkan setiap hari isi Potifar menggodanya. Selama 10 tahun. Tapi Yusuf tetap tidak tergoda. Dan ingat, Yusuf cakep pisan saudara. Ya, karena Yusuf takut akan Tuhan. Pada waktu Yesus dicobai setan. Apakah dicobai hanya sekali saja? Tidak saudara. Tapi sampai 3 kali. Apakah sampai 3 kali? Bahkan setelah gagal, setan menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi. Bayangkan saudara, Yusuf 10 tahun tiap hari digoda. Ya ingat si hamba Tuhan, ya digoda ketiga KO dia saudara ya. Yang keempat, yang terakhir saudara. Ya biasanya saudara segar ngelir saya yang keempat. Keempat ya. 4 Romawi, Yusuf mengedepankan Tuhan, mengutamakan Yesus. Bagi Yusuf, saudara, Tuhan selalu nomor 1 dan dirinya nomor 2. Dalam pelajaran bimbingan Panika, saya selalu berkata, Tuhan nomor 1. Nomor 2 adalah keluarga kita. Nomor 3 baru karir lah, apalah, sukses yang lain. Tapi nomor 1 harus Tuhan. Yang kedua saudara, keluarga kita. Yusuf selalu bilang, Tuhan nomor 1. Aku diriku nomor 2. Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun.
bukan sekali-kali aku. Karena bagi Yusuf, Tuhan adalah nomor satu. Dan sebenarnya lah Tuhan nomor satu. Ya, Tuhan nomor satu. Nanti ketowel. Ya. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf menjawab, bukan aku yang bisa mengartikan mimpi, tapi Allah lah yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Maksudnya Allah lah yang akan mengartikan mimpi Firaun. Yusuf mengedepankan Tuhan, bukan dirinya. Yusuf mengutamakan Tuhan karena Yusuf percaya segala sesuatu yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Dalam Yakobus 4:13-14, Yusuf pada waktu itu Yusuf nggak menyombongkan diri, selalu Tuhan nomor satu. Dalam Yakobus 4:13 ayat 13-14a. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku akan pergi ke kota Anu. Di sana aku akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung. Jangan kata setahun, saudara. Besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi, betul nggak? Tapi saking sombongnya, aku akan ini, setahun aku akan apa ini. Satu aja pertanyaan gampang. Besok akan terjadi apa? Gak tahu. Sepertinya lah kita berkata, kalau Tuhan menghendaki, kita akan melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan mengizinkan. Jangan congkak, jangan sombong, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan lusa. Tidak tahu, saudara. Waktu itu, saudara, ya, waktu itu di Brasil diadakan pemilihan presiden. Seorang calon presiden yang bernama Tancredo Meses, kejadian benar, saudara. Waktu berkampanye berkata, kalau saya dapat tambahan sekian persen lagi aja, sekian persen lagi suara, bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menggeser saya dari kursi kepresidenan. Dia begitu sombong. Pada waktu kampanye itu ia mendapatkan suara yang terbanyak. Kenyataannya memang dia mendapatkan suara yang terbanyak. Sehari sebelum pelantikan, artinya besok paginya, saudara, ia akan secara resmi dilantik sebagai presiden negara Brasil. Malamnya kepalanya pusing. Ini kejadian sebenarnya, saudara. Ia dilarikan ke rumah sakit. Sebelum sampai ke rumah sakit, ia meninggal, saudara. Semua rakyat Brasil ingat perkataannya yang begitu sombong dalam kampanye. Bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menggeser dia dari kursi kepresidenan. Besoknya surat kabar menulis dengan huruf besar. Koran-koran nulis semuanya. Dan Tuhan menggeser dia dari kursi kepresidenan. Semua. Karena begitu seringnya dia berkata, bahkan Tuhan pun tidak. Maka semua koran berkata, kenyataannya Tuhan menggeser dia dari kursi kepresidenan. Apa yang Alkitab katakan untuk orang yang sombong, orang yang congkak? Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Selalu mendahului. Kalau saudara mulai sombong, kalau saudara mulai tinggi hati, tinggal tunggu waktu, saudara. Tunggu aja pasti, saudara. Tinggal tunggu waktu saja. Kapan saudara akan jatuh? Kapan saudara akan hancur? Tinggal tunggu hati. Ingat, Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Saya tidak akan memperpanjang, saudara. Saya akan tutup khotbah ini dengan suatu kesaksian di kota Campina. Kotanya disebut, jadi cerita ini adalah kesaksian, cerita yang sesungguhnya. Di kota di Amerika Latin, namanya kota Campina. Seorang ibu sedang ngobrol dengan anak remajanya di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil, ten ten ten, ten ten ten. Ya, kedengar suara klakson mobil. Dan anaknya berkata, "Ma, saya sudah dijemput sama teman-teman." Dan saudara tahu teman-temannya adalah teman-teman yang brengsek, yang suka hura-hura
dan minum-minum temannya, saudara. Ibunya mengantar sampai pintu luar sambil berteriak, jangan lupa Yesus. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa Yesus. Bawa Yesus kemanapun kamu pergi. Anaknya menjawab, saudara. Maaf, mah, mobil sudah penuh. Saya tidak bisa bawa Yesus, kata dia. Mulai dia agak mengolok. Teman-temannya sambil tertawa berkata, masih ada tempat kok. Kalau Yesus mau ikut, ada. Di mana? Di bagasi, kata dia. Semua tertawa, saudara. Yesus kalau mau ikut, boleh di bagasi. Saudara. Mereka memperolok Yesus. Saudara. Tidak lama kemudian, saudara, dalam perjalanannya, mobil itu tabrakan hebat. Sehingga mobilnya hancur, ringsek. Seluruh penumpang di dalam mobil mati semua. Mati semua. Waktu polisi datang, saudara, dan memeriksa, polisi terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Memang mobilnya hancur, wah udah gepeng. Tapi bagasinya mulus, saudara. Seperti tidak pernah terjadi tabrakan. Mulus, tidak ada penyok, tidak ada apa-apa. Dan yang terlebih heran, pada waktu diperiksa, ada apa di dalam bagasinya? Ternyata ada telur. Telur di rak telur. Tahu kan yang ada bolong-bolong banyak sampai tinggi gitu. Di rak telur. Herannya polisi sampai melotot. Tidak ada sebutir telur pun yang pecah. Tidak ada. Seperti dia bilang, silakan Yesus di bagasi aja. Di mana ada Yesus, di situ ada keamanan yang bukan main. Ya, bahkan telur pun tidak pecah. Sampai udah ringsek. Dan ibunya teringat akan perkataan teman-teman anaknya yang sambil tertawa berkata, bagi Yesus masih ada tempat, tapi di bagasi. Ternyata di bagasi tidak ada sebutir pun telur yang pecah. Tidak ada, saudara. Saya akhiri dengan sebuah kesimpulan. Belajar dari karakter Yesus. Tidak mungkin Tuhan menyertai orang yang malas. Malah dikatakan firman Tuhan, tidak usah makan orang begitu. Jangan berbelas kasihan kepada orang yang malas. Belajar dari karakter Yesus. Yang pertama, Yusuf orang yang rajin bekerja. Sejak masih remaja, di rumah Potifar, di dalam penjara, sampai menjadi penguasa Mesir, ia tetap rajin bekerja. Ingat selalu kata-kata Watchman, Tuhan tidak akan pernah memakai pelayan Tuhan yang malas. Yang kedua, Yusuf orang yang dapat dipercaya. Orang yang berintegritas. Di mana Tuhan tempatkan, ia dapat dipercaya. Ia tidak pernah cari alasan. Saudara ingat, sobat kita si dosen, jangan seperti itu. Saudara. Yang ketiga, Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Bertahun-tahun setiap hari ia dibujuk. Digoda isi Potifar untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi Yusuf tetap teguh. Karena dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dan yang keempat, Yusuf selalu mengedepankan Tuhan. Setiap dia berhasil, itu karena Tuhan menyertai. Sama sekali gak pernah ada kesombongan dalam hatinya. Tuhan nomor satu, dia selalu di belakangnya nomor dua. Tuhanlah yang menafsirkan Miki, bukan dirinya. Semuanya karena Tuhan. Tuhanlah nomor satu bagi kita. Sekali lagi saudara ingin berhasil, Yusuf selalu berhasil. Karena bukan apa-apa, karena Tuhan menyertai dia. Saya katakan tidak mungkin Tuhan mau menyertai orang yang malas. Tidak mungkin Tuhan mau menyertai orang yang tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin Tuhan menyertai orang yang melanggar Tuhan, melawan Tuhan. Dan tidak mungkin orang yang justru menjelekan Tuhan. Tuhan ada di bagasi. Disertai Tuhan. Biarlah sekali lagi contoh karakter Yusuf. Yusuf orang yang rajin bekerja. Yusuf orang yang dapat dipercaya. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Bukan saya takut, tapi selalu mengedepankan Tuhan.
dan kita lakukan, Tuhan juga kalau menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai kita. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa kami yang ada di surga, kami belajar dari karakter Yusuf. Kami percaya mengapa Yusuf sampai mempunyai karakter yang begitu hebat. Karena Tuhan menyertai. Yang menyatakan bahwa Tuhan menyenangi orang yang mempunyai karakter seperti Yusuf. Oleh karena itu biarlah kita juga dalam melayani Tuhan contoh Yusuf. Seperti Watchman Nee berkata, Tuhan tidak akan pernah mau menyertai orang yang malas dalam melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba pun membawakan firman Tuhan begitu sederhana. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.